Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Buya atas ilmunya yang sudah beliau antum sampaikan. Buya izin bertanya, saya sering sekali diundang acara-acara RT, tapi menurut saya itu hal-hal yang melanggar syariat Buya. Contohnya kayak maaf kemarin 17 Agustus, tapi ternyata dalam rangkaiannya itu banyak yang melanggar syariat. Contoh ada acara dangdutan, terus hal-hal yang intinya melanggar syariat Buya. Apakah jika saya tidak mendatanginya apa saya berdosa apa gimana Buya? Mohon jawabannya. Baik, setiap perkumpulan yang di situ ada pelanggaran syariat, yang pelanggarannya terserah apa saja. Setiap perkumpulan, pada dasarnya perkumpulan itu kan baik untuk mempertemukan hati. Dan Nabi mengizinkan bersenang-senang itu sah, dalam irama bersyukur itu sah. Tapi jangan ada pelanggaran syariat. Kaidahnya sederhana. Jika di sebuah perkumpulan ternyata di situ ada pelanggaran syariat, pertama, jangan serta-merta menjustis, menghukumi mereka itu ahli maksiat. Tidak. Bisa jadi mereka memang nggak punya wawasan untuk membuat seneng-seneng yang halal itu kayak apa sih. Mereka bukan niat untuk menjerumuskan umat. Bisa jadi memang latah begitu, yang penting seneng gitu. Di pondok aja ada lomba makan kerupuk, ada enggak? Masa makan tuh kan paling akhlak, lomba makan kerupuk. Pondok loh ya. Gimana syariat? Mana akhlaknya Nabi makan kerupuk? Gitu. Coba di pondok ada loh, di pondok itu dia latah hanya pengen seneng. Makan itu harus kalau di lomba akhlak gimana secara makan kerupuk biar gak bunyi atau bagaimana, kan akhlak enggak. Wah, tangannya diikat begini. Memang ada akhlak Nabi begitu. Itu di pondok ada. Ya permasalahannya latah, dia pengen senang tapi tidak dibimbing. Makanya di pondok ini harus, kita di pondok kita juga ada ide-ide cemerlang untuk buat senang santri ada, tapi ada yang bablas lewat. Makanya terjadi kampung-kampung kita tidak seudon juga. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Nah, jika perkumpulan itu harus ada, maka jika Anda di tempat tersebut bisa membuat perubahan, punya usulan-usulan, lakukan demi kebaikan. Jangan hanya merendahkan, kan kaidah kita tidak merendahkan orang lain kan gitu. Kita tidak merendahkan yang adakan acara itu karena kurang referensi buat kesenangan. Padahal kalau diusulkan ahli iman akan mau, tapi apa yang canggih yang buat senang dan sebagainya, yang hebat itu. Jadi jangan prasangka buruk kepada mereka juga. Tapi jika Anda disitu bisa membuat perubahan, Anda wajib. Jika ternyata Anda tidak mampu, maka Anda menghindar. Tapi Anda bercita-cita, tahun depan saya akan jauh-jauh hari akan duduk dengan Pak RT-nya, Pak Kepala Desanya, saya akan duduk untuk mendiskusikan masalah ini. Tapi saat ini kalau ikut-ikut, saya takut kepada Allah. Jangan-jangan saya seperti itu dicabut nyawa saya, ikut maksiat dong, saya ngaji setiap hari kok su'ul khotimah kan begitu. Jadi maksudnya pertama, jangan Anda juga gampang merendahkan, karena banyak orang melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, ternyata bukan karena menantang Allah, karena latah. Makanya kami sering lihat, kan dengar ada orang tidak sholat. Banyak orang tidak sholat itu ternyata bukan karena menantang Allah, karena tidak mengerti cara sholat yang gampang. Berarti yang salah ustadznya, nggak ngajari sholat yang gampang. Sholat kan bisa saja di atas lumpur, sholat biasa di pabrik, sholat bisa saja di tempat bengkel, sholat bisa, cuman karena ustadznya kurang cerdas, kurang serius, akhirnya sholat bagi dia berat. Jadi itu intinya, jika sebuah perkumpulan, bukan 17-an saja, semua perkumpulan, jika ternyata di situ ada pelanggaran syariat, jika Anda di situ bisa membuat perubahan yang indah, yang halus, Anda wajib di situ. Jika ternyata Anda belum bisa membuat perubahan, maka hindarilah, tapi tanpa mencaci dan mengolok, tapi tetap bercita-cita untuk membuat perubahan di tahun-tahun berikutnya. Kan harapan kita masih ada tahun depan untuk hidup lebih panjang lagi, kan begitu, bercita-cita. Terus tiba-tiba kok Anda jadi bupati misalnya, Anda masih terkenang-kenang, Anda jadi gubernur terkenang-kenang. Waktu saya di masjid dulu saya ngomong, saya harus wujudkan, begitu dong. Anda punya kesempatan, kalau ponakan Anda yang jadi bupati, ponakan Anda yang jadi lurah, Anda langsung beri masukan. Artinya apa?
Tidak boleh berhenti kita untuk mengusahakan kebaikan orang lain. Tapi ingat, di saat melihat ketidakbaikan di masyarakat, jangan dahulu mencaci dan merendahkan. Akan tapi doakan dengan doa kebaikan, berusaha untuk membuat perubahan dan seterusnya. Seperti itu. Intinya satu apa? Jangan rendahkan mereka. Kedua, berusahalah sebisa mungkin. Kalau ternyata nanti repot, Anda tidak boleh ikut di dalamnya dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.